Dari tadi nggak record ternyata. Lagu-lagunya nggak masuk. Oke. Sepertinya rame di grup Zoom ya. Di grup LRU. Oh, oke. Hanya meramaikan di grup saja. Baik, saudara. Kita lanjut ya. Baik. Saudara, tadi pagi kita belajar tentang tinggal dalam kasih-Nya gitu ya. Tinggal di dalam Dia, tinggal dalam firman-Nya. Ya, jadi kita tidak tinggal di dalam perkataan-perkataan yang kemarin, tapi kita hidup hari ini, saudara. Ya, jadi saudara, Allah itu terus bergerak ya. Allah itu terus bergerak sampai segala sesuatu kembali seperti apa yang dirancangkan. Jadi masa kerja segala ciptaan itu atau setelah dibiarkan ya. Setelah dibiarkan sekian lama, saudara, hidup dengan caranya ya. Jadi di mana Tuhan itu tidak kelihatan gitu ya. Jadi manusia bebas melakukan segala sesuatu ya, tanpa mungkin tidak diketahui bahwa ada tangan Tuhan yang mengatur gitu ya. Jadi sepertinya berjalan seperti itu. Namun kita tahu bahwa Tuhan itu bekerja terus sampai dengan hari ini. Ya, untuk membuat segala sesuatu kembali seperti yang Dia rancangkan. Jadi begitu ada mulai kelihatan pemberontakan di dalam diri ciptaannya, maka sejak dari situ sudah ada rancangan untuk pemulihan. Ya, ceritanya menjadi berubah ya, sejak terjadi ada pemberontakan di sorga dulu. Jadi sudah ada rancangan-rancangan. Jadi hikmatnya Allah itu langsung bertindak ya sebetulnya. Namun saudara, segala sesuatu seperti diizinkan untuk hidup dengan bebas gitu. Ya, jadi walaupun sudah terjadi kematian gitu ya. Walaupun nampaknya manusia itu diizinkan atau segala ciptaan itu diizinkan melakukan segala sesuatu apa yang diingini hatinya, ternyata pada ujungnya hanya ada kematian. Ya, ada kematian. Makanya dikatakan pada akhir zaman itu kasih kebanyakan orang akan menjadi dingin gitu. Ya, itulah sebetulnya hawa kematian ya. Ya, ketika Tuhan mengatakan jangan kamu makan nanti kamu mati, sejak mereka makan mereka sudah mati. Manusia sudah mati. Mati artinya tidak punya lagi kehidupan. Yang ada makin lama adalah ketegangan. Jadi setiap hari manusia itu menghirup udara beracun ya. Nah, jadi ketika Tuhan datang, saudara, maka segala sesuatu itu sudah terjadi penghakiman sebetulnya. Ya, jadi kita itu tidak menunggu-nunggu lagi apa yang akan terjadi. Makanya kan kalau saudara jeli membaca kitab Wahyu dikatakan bahwa segala sesuatu telah terjadi. Semuanya sudah terjadi. Ya, jadi makanya Yohanes itu dibawa untuk melihat apa yang segera terjadi berikutnya. Ya, jadi tujuan daripada segala murka gitu ya. Tujuannya itu adalah ingin membawa kembali kepada aslinya. Jadi sebetulnya kita hanya melihat bahwa segala sesuatu dikembalikan kepada yang asli di dalam diri Allah, yaitu kembali kepada Dia, menjadi satu kembali. Itulah artinya sebetulnya ya. Jadi ketika sebetulnya firman-Nya itu saudara
yang menghakimi, yang dikatakan akan terjadi sekali lagi, aku akan menggoncang katanya. Jadi sebetulnya yang menggoncang itu adalah firman-Nya. Ya. Saya mungkin saudara, saya nggak tahu ya apakah saudara sudah merasakan. Pertanyaan saya tanya ini, tapi saudara nggak perlu jawab. Ya, bagaimana kira-kira bagaimana sekarang perasaan saudara? Ketika dia berfirman dengan cara yang baru ini, dengan kata-kata yang baru ini. Apakah mulai terjadi sesuatu kegoncangan di dalam hati saudara? Jadi gimana dong selama ini yang ada dalam Alkitab? Saudara, bukankah selama ini, ya coba saudara perhatikan ya, selama ini kan kita itu dengan iman percaya kita kan, bahwa hanya dengan percaya Tuhanlah maka orang itu masuk surga kan gitu kan? Karena Tuhan Yesus mengatakan, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Gitu. Tetapi kalau kita melihat saudara, bahwa ternyata sampai dengan hari ini terjadi banyak kepercayaan. Ya kan? Bahkan di dalam tubuh Kristen sekalipun atau agama Kristen sekalipun ada beribu sekte gitu. Ada beribu denominasi gitu. Yang semua punya kebenaran masing-masing gitu. Dan menganggap hanya kelompoknya lah yang akan diterima, hanya caranya gitu. Belum lagi berbagai penafsiran di dalam Alkitab kan. Nah, itu hanya dari satu agama Kristen. Lalu kita mendengarkan bahwa ternyata Yesus tidak mendirikan agama Kristen. Lalu kita melihat juga di agama lain, mereka punya kebenaran-kebenaran yang mirip dengan kebenaran kita. Hanya saja, saudara, di antara mereka tertutup pintu, kayak ada yang penghalang mereka. Sehingga mereka belum bisa mendengarkan, menerima kabar baik. Tetapi penerima kabar baik, yaitu kita kan, ternyata tidak jauh beda kehidupannya dengan orang-orang yang tidak menerima kabar baik seperti kita. Ya kan? Kita kan menerima kasih karunia ya. Kita menerima Roh Kudus, ya kan? Kita menerima Taurat, kita menerima Yesus sudah mati di atas kayu salib, sudah mati menebus dosa kita, lalu kita menerima Roh Kudus, kita menerima karunia-karunia, atau banyak di antara para hamba Tuhan yang mulai punya iman yang luar biasa. Tetapi kan waktu membuktikan, dan kita lihat sekarang, hampir tidak ada bedanya di antara agama-agama ini kan, kalau kita mau jujur ya. Ya kan? Semuanya boleh dikatakan mencintai dunia. Sehingga ketika Tuhan mengatakan Babel sudah runtuh, semua para pedagang-pedagang atau orang yang mengambil keuntungan dari sistem Babel itu tidak mau Babel itu runtuh. Kan termasuk pedagang-pedagang di sana kan orang-orang Kristen juga, orang-orang yang berbahasa roh juga. Betul ya? Kita yang bekerja juga demikian kan? Jadi ketika Tuhan bilang Babel sudah runtuh, entah kenapa lebih banyak orang yang masih tetap Babel itu ingin dibangun. Apalagi kalau sekarang kalau saudara perhatikan saudara, ada sesuatu yang luar biasa kalau saudara lihat di bangsa kita ya. Seolah-olah saudara kalau saudara lihat bahwa bangsa kita ini benar-benar, kalau saudara ikuti dalam satu bulan terakhir ini saudara, ada sesuatu yang terjadi yang tadinya orang prediksi, wow sudah begini, sudah begitu gitu ya. Ternyata ada sesuatu yang ada masa depan untuk Indonesia dan dunia.
Kalau saudara agak perhatikan sedikit ya, dengar ini. Jadi seolah-olah sekarang itu saudara benar-benar seperti jadi dari sisi dunia itu seperti mau masuk ke dalam satu zaman yang baru, tapi dari sisi dunia ya, bukan dari sisinya Allah gitu. Jadi ternyata selalu ada tiruannya gitu. Kalau saudara perhatikan. Saudara, jadi mana yang benar? Firman Tuhan atau keadaan yang sedang kita lihat? Saudara, inilah masa di mana sekali lagi dikatakan digoncangkan. Digoncangkan itu bukan ini, saudara. Bukan masalah gempa bumi, bukan masalah peperangan atau hal apapun. Sekarang ini, saudara, ada satu hal yang sedang kita lihat, saudara, bahwa walaupun sepertinya sudah mau peperangan yang sangat besar sekali di depan mata kita, tetapi ada satu hal, saudara, orang-orang lambat laun mulai sadar. Bangsa-bangsa mulai sadar. Tak ada gunanya. Jadi seakan-akan, saudara, kematian itu sedang ditelan oleh kehidupan. Jadi saudara, nampaknya saudara, dari sejak awal saudara, ternyata si jahat itu saudara, ingin menampilkan dirinya dengan tanda-tanda yang ada dalam Alkitab. Jadi saudara, keadaan yang sedang terjadi ini dari zaman ke zaman itu saudara, seperti saya katakan tadi pagi saudara, bahwa ketika di Irak itu, walaupun Saddam Hussein sudah meninggal, namun pengikutnya itu karena tidak ada pemimpin ya, jadi mereka membuat seolah-olah pemimpin mereka itu masih hidup dengan memutar-mutar ulang gitu. Pidato-pidatonya dia yang membagikan semangat. Karena tidak ada yang berani melawan, nggak ada muncul seorang pemimpin yang berani melawan kapitalis Barat gitu ya. Tidak bisa, tidak berani. Nggak ada yang berani menyuarakan gitu. Jadi walaupun mereka punya minyak, tetapi mereka harus diatur. Harusnya mereka bisa kaya dengan minyaknya gitu. Tapi saudara, mereka bisa diembargo dan segala macam. Itulah yang terjadi, saudara. Nah, jadi saudara, demikian juga sebetulnya di bangsa kita demikian juga. Makanya ada rencana gitu ya untuk membuat beberapa periode gitu. Karena apa? Sekarang orang mulai melihat dan orang mulai terdiam. Gitu. Ada apa ini? Kenapa kok berani sekali gitu? Dan memang saudara, kalau kita perhatikan bagaimana sekarang saudara, mata dunia seperti terarah ke bangsa kita. Nah, tahukah saudara bahwa sejak dari dulu saudara, sudah ada namanya depopulasi, istilahnya itu. Sudah ada sejak dari dulu. Dan ternyata tidak pernah berhasil. Dan seluruh tanda-tanda yang kita pelajari di akhir zaman, maupun itu tentang pengangkatan, ternyata sekarang ini semua pengertian-pengertian atau gagasan manusia itu sedang digulung oleh firman Tuhan. Makanya sekali lagi ini saudara, sedang terjadi yang namanya digoncangkan segala sesuatu. Kalau di waktu yang lampau itu saudara, orang itu masih bebas bicara dengan berani. Dan masih ada riak-riaknya sekarang saudara. Bernubuat, ini begini, ini muncul begini, ini muncul begitu.
Tetapi sekarang ini saudara semuanya itu digulung. Jadi yang mereka nubuatkan semua perlahan-lahan itu hilang ditelan angin, ditiup angin semua. Sehingga sekarang mau tidak mau setiap orang seperti dalam kitab Hosea itu, marilah kita berusaha untuk mengenal Dia, katanya. Bersungguh-sungguh, katanya. Ya, baik. Mari kita baca dulu Mazmur 48 ya, supaya kita boleh ini melanjutkan lagi. Iya. Ya, karena banyak anak-anak di sini, kita baca sampai selesai satu perikop ini ya. Ayat 1 sampai selesai. Jadi satu-satu ayat ya. Jadi dari atas ada adik K dulu ya, ayat 1. Mazmur 48 ayat 1. Iya. Mazmur 48 ayat 1. Sion, kota Allah. Nyanyian Mazmur Bani Korah. Besarlah Tuhan dan sangat terpuji di kota Allah kita. Nyanyian Mazmur Bani Korah. Oke, sekarang ya. Ayat 3. Ayat 2. Ayo. Gunungnya yang kudus yang menjulang permai adalah kegirangan bagi seluruh bumi. Gunung Sion itu jauh di sebelah utara, kota raja besar. Oke. Sekarang ayat 3. Marvel. Dalam puri-purinya Allah memperkenalkan dirinya sebagai benteng. Sekarang Jessica. Sebab lihat raja-raja datang berkumpul, mereka bersama-sama berjalan maju. Oke. Demi mereka melihatnya, mereka tercengang-cengang, terkejut, lalu lari kebingungan. Ayat 6. Stanley. Kegentaran itu aja sama itu. Kegentaran menimpa mereka di sana. Mereka kesakitan seperti perempuan yang hendak melahirkan. Sekarang Jose. Dengan angin timur engkau memecahkan kapal-kapal Tarsis. Sekarang ayat 8. Siapa sekarang? Tian. Tian mana? Kok kameranya hilang? Sekarang Anika dulu, Anika. Tapi yang telah kita dengar, demikianlah juga kita lihat. Di kota Tuhan semesta alam, di kota Allah kita, Allah menegakkannya untuk selama-lamanya. Sekarang Kami mengingat ya Allah kasih setiamu di dalam bait-Mu. oke. Yang hilang kameranya nggak bisa itu ya. 10 berarti kembali ke atas. Kevira. Seperti namamu ya Allah, demikianlah kemasyuranmu sampai ke ujung bumi. Tangan kananmu penuh dengan keadilan. Terus sekarang siapa? Marvel. 11. Marvel. Biarlah Gunung Sion bersukacita, biarlah anak-anak perempuan Yehuda bersorak-sorak oleh karena penghukuman-Mu. Ayat 12. Iringilah Sion darilah Sia, hitunglah menaranya. 13. Sampai sekarang Jessica. Perhatikanlah temboknya, jalanilah puri-purinya supaya kamu dapat menceritakannya kepada angkatan yang kemudian. Oke. Sesungguhnya inilah Allah. Allah kitalah Dia seterusnya dan untuk selamanya. Dialah yang memimpin kita.
Oke, baik. Udah habis kan? Oke, baik. Mari kita lihat ya. Bahwa yang diceritakan ini adalah Sion ya. Sion kota Allah. Kemarin ada namanya Bukit Sion. Ya. Sion kota Allah ini adalah kota masa depan. Jadi hanya ada satu kota nanti. Ya. Makanya disebut istilahnya juga Yerusalem baru gitu. Jadi kota ini bukan sekedar kota. Bukan kota yang mati yang dibangun dari benda-benda mati. Tetapi kota ini adalah kumpulan daripada orang-orang. Jadi bahan pembuat kota ini adalah orang. Makanya dikatakan dia kota Allah. Ya, jadi dari generasi ke generasi. Ya, kalau kita lihat di sini, saudara, jadi semua saudara bahwa seluruh bangsa, ya, dari generasi ke generasi selalu mereka ini merindukan membangun satu kota gitu. Sejak permulaan awalnya. Ketika manusia itu bertambah banyak, maka mereka itu mendirikan yang namanya Babel. Itulah kota pertama, Babel. Ya, disitulah mereka itu tidak mau terserak. Ya, karena mereka mau membuat satu peradaban. Ya. Nah, jadi tepat ketika manusia mulai mengenal yang namanya ilmu pengetahuan gitu ya. Jadi ilmu pengetahuan ini itu makin lama berkembang dan makin lama perkembangannya cepat sekali. Coba saudara perhatikan teknologi yang ada ya. Cepat sekali dan makin murah kan. Ya. Bayangkan dulu kita untuk nelpon dulu ya. Isi pulsa 100 itu biasa dan habisnya cepat. 100.000 dulu, nilai 100.000 dulu udah mahal. Sekarang kita ngisi pulsa 100.000 yang nilainya lebih kecil daripada 100.000 yang dulu. Itu sulit kita ngisi. Paling kita ngisi 10.000, 20.000. Dulu 100.000, 150.000 itu biasa. Padahal nilai ulangnya dulu lebih tinggi dibandingkan dengan sekarang. Dan dulu kalau handphone 1 juta itu masih handphone yang paling kecil yang wah. Dulu paling terkenal Nokia yang paling kecil itu harga 900.000. Nilai uang dulu 900.000 tinggi sekali. Sekarang kita punya uang 500.000 sudah bisa beli handphone yang walaupun second misalnya gitu. Saya ingat dulu yang 800.000 saya bilang itu dulu second juga Nokia yang kecil itu. Padahal nilai uang dulu tinggi sekali dibandingkan dengan sekarang. Ya. Jadi, saudara, kita lihat kemajuan teknologi sedang mencapai puncaknya. Ya. Nah, jadi saudara, kalau saudara lihat bagaimana satu kota dibangun gitu ya. Dengan kemajuan, wah dengan membuat jembatan ini kalau sukses ya pembangunan jembatan Batam Bintan ya, wow itu luar biasa saudara. Apalagi yang tidak tersambungkan sekarang, tidak terkoneksi sekarang, semua terkoneksi. Di depan kita sini saja saudara, di Tembesi sini, wah nanti saudara itu kayak bundaran HI kan. Nggak tahu gimana jadinya nanti. Begitu melihat kita mutar keliling aja untuk sampai di sini saudara, aduh rasanya aduh lama sekali nyampenya saudara. Apalagi kita harus ke sana gitu ya. Apalagi saudara, ternyata kendaraan makin banyak sekali. Ya. Nah, saudara, kalau kita perhatikan ini saudara, bagaimana sebetulnya kota yang dibangun oleh Tuhan.
Saudara, makin lama kemajuan teknologi, kalau kita perhatikan, makin membuat kasih kebanyakan orang itu makin dingin, kan? Dengan kita lihat sekarang, saudara, sekolah-sekolah segera akan berubah, kan? Dengan model yang baru sekarang. Dan akan terbiasa ke depannya, saudara. Tetapi tepat saat semua orang berpikir seperti itu, tiba-tiba kerajaan Tuhan itu muncul menjulang tinggi. Saudara, di satu sisi, saudara, kita itu disuruh keluar dari sistem dunia. Tapi di sisi yang lain, mereka itu akan mewariskan. Jadi dikatakan orang fasik akan ditugaskan mengumpulkan kekayaan yang akan diwariskan kepada orang benar. Lihat itu, saudara. Jadi ada satu hal yang ketika kita tinggal di dalam Tuhan, saudara. Ketika kita tinggal di dalam Dia, ketika hati kita semakin tertuju kepada Dia, ada satu hal yang benar-benar sangat membuat kita itu akan tercengang. Hidupin aja. Ya. Baik, mari kita baca dulu ya. Besarlah Tuhan dan sangat terpuji di kota Allah kita. Gunungnya yang kudus yang menjulang permai adalah kegirangan bagi seluruh bumi. Gunung Sion itu jauh di sebelah utara. Kota raja besar. Perhatikan, saudara. Dengan Mazmur ini, saudara, itu Gunung Sion itu ditunjukkan letaknya. Memang, saudara, ada Bukit Sion secara harafiah. Ya. Sehingga menurut ayat ini dikatakan bahwa gunungnya yang kudus yang menjulang permai adalah kegirangan bagi seluruh bumi. Gunung Sion itu jauh di sebelah utara, kota raja besar. Jadi, saudara, ketika firman ini disampaikan, saudara, ini memang berbicara mengenai masa depan. Tapi tahukah, saudara, ketika ini diucapkan, ini sudah ada. Ya, ini sudah ada, dan ini seperti tempat yang disiapkan, yang boleh dikatakan itu belum dan sedang dimasuki. Ini kadang-kadang istilah kayak gini, ini Tuhan yang bilang sendiri sih ya. Kalau yang istilah gini, saatnya akan tiba dan sudah tiba. Gitu. Itu bahasa Tuhan tuh. Jadi saudara mesti terbiasa dengan bahasa itu, karena memang itu adalah istilah langit baru, bumi baru, atau istilah alfa dan omega gitu loh. Belum, tapi sedang. Gitu. Dan telah juga. Ketika dikatakan Tuhan telah menetapkan orang-orang pilihannya. Namun orang pilihannya mana? Kita sudah tetapkan dari semula untuk menjadi serupa dan segambar dengan anaknya. Tapi pada kenyataannya sepertinya sulit sekali. Kalau kita melihat pengalaman hidup kita, selalu terjadi seperti itu. Bahkan saudara, firman-Nya nanti yang saudara dengar, kemudian kalau saudara berani mendengarkan hal-hal yang tidak biasa atau tidak ingin saudara dengarkan, maka saudara, kita akan melihat diri kita rasanya dihakimi oleh firman-Nya sendiri, tapi dibenarkan oleh firman-Nya juga. Jadi saudara, dalam penantian kita, dalam kita menanti-nantikan Tuhan ini,
Kita bukan hanya mendengarkan hal-hal yang enak, tapi benar-benar ditunjukkan siapa kita. Dan memang ketika kita melihat diri kita, memang benar begitu Tuhan. Lalu timbullah dalam hati kita. Jadi gimana Tuhan? Aku nggak tahu lagi. Itulah yang kita alami, yang dialami oleh Paulus. Tapi syukur kepada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus sudah menang di atas kayu salib. Itu juga yang dialami oleh Yohanes. Ketika dia menangis. Ketika gulungan kitab itu nggak bisa dibuka kan? Kan gulungan nggak bisa dibuka. Lalu dia menangis. Kok nggak ada yang bisa buka gitu loh. Dari antara manusia nggak ada yang bisa buka. Jadi gimana dong gitu. Dia nangis gitu. Lalu datang seorang malaikat menghampiri dia. Jangan menangis. Singa dari Yehuda sudah menang. Nah, disinilah saudara yang sedang kita lihat dari semuanya yang sedang terjadi. Kalau kita lihat sekarang, nampak-nampaknya saudara, tak ada pengharapan bagi orang yang menanti-nantikan dia. Sudah selesai. Tak ada. Apalagi saudara, kalau saudara perhatikan terus berita-berita tentang bagaimana si jahat atau elit global katanya ya, sudah merancangkan banyak hal. Aduh, nggak mungkin lagi kayaknya kita ini terlepas. Orang-orang di dunia. Nggak mungkin lagi. Apalagi saudara Tuhan bilang, yang ke pedang, ke pedanglah. Yang ke maut, ke mautlah. Yang berbuat jahat, biarlah terus berbuat jahat. Yang berbuat baik, biarlah terus berbuat baik. Yang berbuat kudus, biarlah tetap menguduskan dirinya gitu. Seolah-olah kita melihat di situ saudara bahwa Allah itu sudah apa ya, kayak udahlah membiarkan begitu saja. Apalagi saudara ketika nanti dia diberikan otoritas. Si antikrisnya diberikan otoritas. Firman Tuhan katakan sesaat. Sesaat lamanya katanya. Tapi dengan segera. Dia akan menelan, akan keluar api dari mulut anak manusia itu katanya kan. Akan ditelan langsung. Tapi tahukah saudara? Tuhan juga bilang, aku datang segera. Tahu nggak? Dari dulu aku datang segera, sampai sekarang masih banyak orang yang menanti-nantikan Tuhan. Yang datang segera ini. Kalau kita bilang Tuhan sudah datang, waduh. Mereka akan bilang, di mana, di mana, di mana, di mana. Lalu mereka akan sudah siap dengan dalil-dalil mereka. Kalau Tuhan datang harus seperti ini. Jadi saudara, keadaan kita persis sama seperti keadaan yang pertama. Gak bisa melihat Tuhan. Jadi benar-benar dulu saudara, bayangkan ketika Tuhan itu saudara, ketika mereka sudah mulai tahu bahwa dia adalah anak Allah yang hidup, Tuhan melarang mereka menceritakan. Tuhan melarang. Saudara, kedatangan Tuhan yang kedua kali juga begitu, saudara. Tetapi saudara, kali ini saudara, dia datang bukan seperti yang pertama. Yang kedua kali ini dia datang memerintah. Makanya saudara, ketika nanti semua ayat ini saudara, ketika kita baca tentang kota Sion ini, tentang Sion, kota Gunung Sion ini, kota Allah itu, lihat, dalam puri-purinya Allah memperkenalkan dirinya sebagai benteng. Jadi tepat ketika kita masuk
mulai memasuki kota Sion ini, saudara. Memasuki gunung Sion ini, saudara. Inilah di mana kita mulai mengetahui bahwa ternyata tanpa kita Allah tidak sempurna. Tanpa Allah kita nggak bisa sempurna. Dan istilah-istilah yang mengatakan kita ini istrinya, ini bukan hanya kepada gereja loh. Allah pernah menyatakan bahwa manusia itu istrinya. Kepada Israel itu dikatakan Israel itu istrinya Allah. Jadi kalau kita ini kan istrinya Tuhan Yesus kan gereja kan. Itu kan istilah saja. Di sana bunyi. Oke ya. Ya. Jadi ketika kita mulai mengerti, kita mulai dibawa nih kepada satu pengertian. Kita makan bersama dengan dia, dia bersama dengan kita. Kita makan dia, dia makan kita. Kita tinggal di dalam dia, dia di dalam kita. Jadi lambat laun pengertian kita tentang Allah yang benar-benar itu mau menjadi manusia, makin lama itu makin clear. Jadi bukan lagi kita itu membayang-bayangkan sesuatu gitu. Dulu saudara, kalau orang yang mati nggak tahu kemana pergi. Tetapi ketika firman dia katakan, akulah kebangkitan dan hidup. Kematian menjadi tidak misteri lagi, menjadi tidak menakutkan lagi. Walaupun saudara, ada banyak orang ketika kehilangan itu, untuk satu waktu akan sulit sekali. Tetapi saudara, ketika Tuhan Yesus mengatakan biarlah orang mati menguburkan orang matinya, mungkin perkataan itu keras, tetapi perkataan itu adalah firman. Artinya begini saudara, di dalam Tuhan itu ketika kita mempercayai Tuhan, tidak ada lagi yang namanya kematian. Jadi sekalipun si jahat itu mencoba membuat kematian itu menjadi sesuatu yang sangat real, tapi kalau kita pegang firman Tuhan, kematian itu tidak ada. Makanya Tuhan katakan jangan kamu takut kepada orang yang berani, yang hanya bisa membunuh tubuh, tapi tidak bisa membunuh jiwa. Tapi dia itu saudara benar-benar itu bisa membunuh baik tubuh maupun jiwa. Dengan apa saudara? Dengan firman. Saudara, seperti yang saya katakan tadi saudara, mungkin selama ini kita nggak mengerti bagaimana caranya iblis itu menderita. Karena selama ini saudara, kita itu sudah memakan makanan yang diberikan oleh iblis. Gitu. Sementara makanan yang asli dari Tuhan itu tidak pernah kita makan. Karena memang manusia itu sudah memberikan makanan-makanan sesuai dengan gagasan mereka. Tetapi sekarang semua makanan itu sedang dibakar habis oleh karena kebenarannya. Jadi saudara, ketika kita mengalami kegoncangan di dalam alam pikiran kita, seperti yang sekarang mungkin, gimana ini? Gimana sih sebetulnya ini sekarang? Apa ini? Tapi di satu sisi,
Tanpa sadar kita sudah melewati 200 berapa hari sekarang? 253 hari. Tanpa ada bolong satu hari pun. Ya kan? Kita lalui setiap hari, kita dengarkan firman-Nya, dan Dia berbicara kepada kita. Walaupun kita masih, apa ya? Apa yang sedang kami lalui ya? Dan sekarang, secara perlahan namun pasti, seluruh pemahaman yang lama sedang dikikis habis dari pikiran kita. Dan tanpa sadar, kita sedang menghidupi Allah itu sendiri. Allah itu juga sedang hidup di dalam kita. Dan bersama-sama sekalian kita hidup di dalam Allah. Makanya dikatakan Allah memperkenalkan dirinya sebagai benteng. Benteng itu adalah tempat perlindungan yang tidak dapat disentuh. Kalau istilah sekarang kerennya itu Iron Dome. Ternyata Indonesia punya juga. Saya nggak tahu hanya beritakah atau tapi sudah berita sudah ada seperti itu. Dan memang sudah pasti saudara seluruh dunia, seluruh bangsa-bangsa. Mereka itu walaupun mereka mungkin mengekspos sistem pertahanan mereka atau alutista mereka di media sosial, tapi diam-diam pasti mereka menyembunyikan sesuatu, tidak mereka ekspos semua. Dan diam-diam segala bangsa tidak akan menganggap remeh lagi bangsa yang lain. Dan memang ada satu kegentaran sekarang di antara bangsa-bangsa terhadap bangsa kita. Saudara, dalam hal ini saudara, tidak ada yang perlu kita banggakan di situ. Karena semua bangsa pun akan dihukum. Semua bangsa di dunia ini adalah masuk dalam sistem Babel. Tetapi, walaupun demikian, semua orang harus melayani Tuhan. Dalam hal ini, semua pemimpin-pemimpin bangsa harus melayani Tuhan. Siapapun dia. Mau dia dikuasai oleh antikris, antikris itu pun melayani Tuhan. Jadi tidak ada yang bisa sendiri, tidak ada yang bisa berdiri sendiri di sini. Karena itu firman, tidak ada yang bisa lari. Ingat Mazmur pasal 2, bangsa-bangsa bermufakat ingin, marilah kita melepaskan diri dari belenggu-belenggu mereka. Itu yang mau diputuskan DNA itu kan, mana bisa. Mau gimana pun dibilang nggak bisa. Dan tidak perlu manusia membuat satu perkataan, satu riset apapun gitu ya. Baru-baru ini ada pendeta yang hebat gitu. Bisa berbicara, tapi itu pun khotbahnya dia itu masih mengambil perkataan daripada dokter ahli DNA gitu. Kan nggak bisa juga. Itu kan perkataan orang lain. Tuhan tidak perlu ditolong oleh ahli-ahli saintis itu, sudah tidak perlu. Sekali dia bilang, mana bisa? Ya nggak bisa. Jadi katakan dalam purinya Allah memperkenalkan dirinya sebagai benteng. Jadi saudara, dengan kita dibawa dia masuk kepada pengenalan akan dia, maka di situ Allah memperkenalkan dirinya kepada kita sebagai tempat perlindungan kita. Itu yang pertama saudara, ketika kita mulai masuk ke kota Sion ini. Jadi kita masuk ke kota yang tidak kelihatan oleh musuh.
dan tidak bisa diikuti oleh musuh. Sekalipun mereka punya sistem teknologi yang luar biasa. Dengan teknologi sekarang, apakah manusia bisa menemukan tempat kediaman Allah? Mana bisa? Nggak bisa. Saudara, dengan manusia mau menjelajah luar angkasa, tahukah saudara? Mereka itu mau menemukan tempatnya Tuhan. Dengan teknologi mereka mau menemukan tempat tinggalnya Tuhan. Tidak bisa. Termasuk Gunung Sion ini. Lihat. Sebab lihat, raja-raja datang berkumpul, mereka bersama-sama berjalan maju. Demi mereka melihatnya, mereka tercengang-cengang terkejut, lalu lari kebingungan. Inilah pemerintahan Allah yang sedang turun. Di satu sisi, saudara, kita sedang melihat, saudara, kebangkitan bangsa kita. Di satu sisi, saudara, orang ini hanya pelayan yang melayani apa yang ditugaskan oleh Allah. Tetapi, saudara, ketika bangsa-bangsa mulai melihat ini, jadi tepat ketika si manusia pendurhaka itu begitu dimunculkan, tepat saat itu Allah itu sudah siap dengan pasukannya. Jadi sudah duluan dia. Jadi nggak ada yang perlu kita takutkan sedikit pun di sini. Makanya tetaplah pegang posisimu ada di mana saat ini. Saudara, ketika saudara bekerja, saudara harus memasang iron dome, saudara. Jadi seperti ada apa ya? Ada kaca pelindung gitu. Kemanapun saudara. Apa itu maksudnya, saudara? Disitulah kita tinggal dalam kasih-Nya. Dan kasih-Nya tinggal dalam kita. Tidak ada yang bisa sendiri. Inilah firman yang sedang kita hidupi atau jalani. Perhatikan begini, saudara. Ada sesuatu kalau saudara perhatikan. Apa yang saudara sedang renungkan hari itu, maka itulah yang menguasai alam pikiran saudara. Jadi selama ini, saudara, kita itu seperti itu keliling terus di padang gurun, saudara. Padang gurun apa? Padang gurun Alkitab kita. Saudara, begitu terjadi sesuatu, kita lihat tanda-tanda bahaya segala macam. Coba lihat. Orang-orang Kristen kebingungan. Melihat tanda ini datang. Oh, antikris sudah datang. Oh, tanda ini sudah datang. Sebentar lagi chip segala macam. Orang dibingungkan dengan itu terus. Dengan tanda-tanda kedatangan Tuhan. Nanti datang lagi bulan Januari, maka berita tentang Natal itu yang menguasai. Datang lagi Paskah, berita Paskah itu bolak-balik terus gitu, saudara. Itulah namanya padang gurun Alkitab masa lalu. Sulit sekali kita keluar. Padahal saudara tahukah saudara, yang menetapkan Alkitab itu adalah firman satu-satunya, adalah firman Allah. Itu adalah bapak-bapak gereja yang diputuskan dalam sidang gereja. Ditetapkanlah Alkitab kita ini
sebagai kitab suci. Apakah Tuhan menyuruh itu? Tidak sama sekali. Tetapi itulah yang sedang terjadi. Dan kita sulit keluar dari situ. Dan sekarang ketika dia datang, dia menyatakan kebenaran. Aku adalah aku. Oleh sebab itu, saudara, kalau masih ada bayang-bayang masa lalu dalam kita, itulah yang membuat kita akan tersiksa. Bayangan masa lalu ini, saudara. Bayangan tentang penyalipan, bayangan tentang penderitaan, bayangan tentang jatuh bangun dalam dosa. Itu yang membuat kita tersiksa. Karena itu semua kenyataan yang dibuat oleh si jahat. Dan sekarang semuanya itu sedang digulung dan disingkapkan keadaan dia yang sekarang. Bahwa dia sudah dilemparkan dari bumi. Amin. Dia sudah dilemparkan. Kalau dia sudah dilemparkan, saudara, bahkan dikatakan kita sudah menginjak dia di bawah kaki kita. Jangan lepaskan dia. Nanti dia melunjak, saudara. Jadi dia, saudara, kemanapun saudara pergi sekarang, coba tanya dirimu, adakah kasihnya tinggal di dalam saudara? Dan apakah engkau tinggal dalam kasih? Di dalam kasih tidak ada ketakutan. Kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan. Jadi saudara, setiap hari saudara, dia itu sedang melancarkan serangannya. Setiap hari, dari berbagai macam segi. Tetapi kalau kita tinggal di dalam dia, tak ada satupun yang bisa menyentuh kita. Kemarin kita juga sudah belajar bagaimana maut sudah ditelan oleh hidup dalam kemenangannya. Awal-awal saudara kita sudah diperkenalkan, akulah kebangkitan dan hidup. Dari sekarang ini saudara, tentang orang-orang yang sudah mendahului kita. Percayalah saudara. Oleh karena kehidupan kita yang melekat dengan dia, kita tidak kehilangan orang-orang yang kita kasih. Saudara mesti ingat itu. Mereka istirahat di dalam Tuhan. Jangan buat mereka istirahat di tempat yang lain. Ketika kita beristirahat di dalam Tuhan, maka orang itu pun beristirahat di dalam Tuhan. Karena firman Tuhan sendiri yang berkata, DNA kita nggak bisa terputus dari Allah. Bukankah kita melanjutkan kehidupan daripada para pendahulu kita? Amin, saudara. Kita melanjutkan mereka. Tepat ketika kita menemukan Tuhan, mereka juga menemukan Tuhan. Itu terjadi. Jadi saudara, apa yang kita takutkan saudara dengan yang namanya kematian? Jadi Allah memperkenalkan dirinya sebagai benteng. Lalu dikatakan, kegentaran, lalu lari kebingungan, kegentaran menimpa mereka di sana. Mereka kesakitan seperti perempuan yang hendak melahirkan. Dengan angin timur engkau memecahkan kapal-kapal Tarsis. Seperti yang telah kita dengar, demikianlah juga kita lihat di kota Tuhan semesta alam, di kota Allah kita, Allah menegakkannya untuk selama-lamanya. Ini yang sedang dia tegakkan, saudara. Kebenarannya, firman-Nya, semua perkataannya, kedaulatannya. Kalau yang tadinya saudara rasanya
Wow, ketidakadilan di mana-mana. Sekarang keadilannya dinyatakan, saudara. Ketika sudah selesai penghakimannya dari rumah Tuhan, maka penghakiman itu akan turun kepada mereka. Di sini dikatakan, firman-Nya itu membuat mereka lari kebingungan. Nggak tahu mau kemana. Bahkan seperti perempuan yang hendak melahirkan, katanya. Bagaimana sakitnya. Mungkin selama ini saudara, wow, masih bisa. Dengan kekuatan, wah, semuanya. Apalagi kalau cita-cita bangsa kita ingin menjadi macan Asia gitu. Jangankan macan Asia, saudara. Macan dunia pun, saudara. Sudah mau mencapai macan dunia kita sudah. Tapi tepat di situ, saudara. Ketika Allah menampilkan kota kerajaannya. Ini kita sedang ada di masa itu. Itu sebabnya kalau kita menangkap, saudara, kita itu nggak berlambat-lambat lagi, saudara. Jangan sampai kita ini seperti dirampasnya. Gitu. Tapi memang ayatnya sudah bilang begitu ya, dirampasnya katanya. Karena waktunya sudah hampir habis. Sama seperti malaikat itu yang menarik tangannya Lot ya. Kalau enggak Lot mati juga sudah. Dirampas, ditariknya. Barulah bisa turun. Murka atas Sodom dan Gomora. Itu memang asli api turun dari sorga. Menghanguskan kota itu. Sampai masih kelihatan sampai sekarang. Itulah laut mati itu, saudara. Itu, saudara, laut itu di bawah permukaan laut, saudara. Dia di bawah gitu. Sehingga, saudara, garamnya itu tinggi sekali. Ya. Nah, saudara, jadi tepat, saudara, seperti sekarang kita ini sedang ditarik, saudara. Saudara, hanya ketika kita semakin kita mendekat kepada Tuhanlah, barulah ikatan-ikatan dunia ini lepas daripada kita. Ketika kita datang dengan haus, jadi kita sudah punya modal nih sekarang. Setiap pagi kita datang kepada Tuhan. Tapi saudara, jangan berhenti sampai di situ. Izinkan sampai kita benar-benar mengerti namanya tinggal dalam kasih-Nya. Bahkan sampai tidak ada lagi yang lain di dalam kita kecuali Tuhan. Ini saudara bukan usaha kita. Tetapi benar-benar karena kita ditarik oleh Allah. Dan kita mau. Jadilah kepadaku seperti yang kau katakan. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Dan itu terjadi. Jadi saudara, sikap kita datang kepada Tuhan dengan tulus. Ngomongin saudara kondisi hati saudara setiap hari kepada Tuhan. Bicarakan. Jangan diam. Saudara. Ngomong sama Tuhan. Supaya dia bisa tolong. Dia mau lihat hati kita ini saudara. Mau enggak? Kalau kita diam saja, apa yang dikatakan saudara? Ketika seorang itu tak pakai pesta, ketika seorang itu tidak mengembangkan talentanya, apa yang dia buat? Dia bilang, diambil apa yang ada padanya. Lalu dia dilemparkan ke tempat yang paling gelap. Maka orang ini yang tadinya masih memiliki kasih, hati nurani untuk mengasihi Tuhan, itu seperti nggak ada. Itulah penyiksaan yang luar biasa. Itulah keadaan yang dialami oleh iblis. Sama seperti orang yang tidak pakai pakaian pesta itu. Orang yang tidak mengenakan Kristus sebagai pakaiannya. Ketika ditanya, kenapa kamu nggak pakai pakaian pesta? Masih murung terus gitu. Padahal zaman sudah berubah. Masih hidup terus dalam penderitaan. Masih hidup terus dalam jatuh bangun dalam dosa itu, saudara.
Ketika ditanya, kenapa kamu nggak pakai pesta? Dia diam aja. Makanya saudara, sekarang saudara, dia datang kepada kita. Dia ngajak kita bicara. Ngomong. Ngomong sama Tuhan. Dalam hubungan saudara, kenali suaranya. Kita ini sebagai saudara hanya saling mengingatkan. Saya hanya mengingatkan saudara. Namun untuk ketemu dia secara pribadi, kita masing-masing. Anak-anak semua. Waktu berjalan terus ini. Yeye sebentar lagi sudah bisa merantau. Bulan 6 sudah bisa merantau. Kalau nggak kuliah. Tapi karena tempat perantauan itu Batam gitu ya, di Batam dulu. Tapi artinya kan sudah terpisah. Sudah bisa ngambil keputusan sendiri. Kalau di HKBP sudah naik CD gitu kan. Wah, kalau naik CD itu saudara, wah. Sekarang kamu sudah tanggung dosamu sendiri katanya. Nangis-nangis sih. Sekarang sudah waktunya. Jadi saudara, dalam kita setiap hari, ayo bicara sama Tuhan. Ya, bicara, ngomong sama Tuhan. Ketika ditanya, hati kita ada di mana? Kalau kita bilang sama Tuhan, hatiku ada dalam Engkau. Coba kita lihat ya hari ini. Hari-hari yang kita lalui akan berlalu dengan cepat. Dan saya sangat yakin sekali. Kalau selama 250 hari ini kita berjalan bersama dengan dia, dia pun akan terus membawa kita ke dalam kedalaman hatinya dia. Dari hari ke hari. Saudara, kalau kita ketika kita dengarkan berita-berita yang sedang terjadi, wow, kalau kita gentar gitu, nah, ayo jangan lupa kenali bahwa Tuhan ada di kota Allah yang katanya diperkenalkan dirinya sebagai apa? Sebagai benteng. Nggak akan bisa menyentuh saudara. Men, catat ini baik-baik, simpan dalam hatimu, supaya tidak seorang pun mengambil mahkota. Katakan, Allah menegakkan untuk selama-lamanya. Kami mengingat ya Allah kasih setiamu di dalam bait-Mu. Seperti namamu ya Allah. Demikianlah kemasyuranmu sampai ke ujung bumi. Tangan kananmu penuh dengan keadilan. Jadi saudara, perhatikan ini saudara. Mulai sekarang saudara, cukup mendengarkan informasi apapun dari dunia ini. Ketika saudara mendengarkannya, mungkin ketakutan apapun yang dia buat, saudara harus sama seperti Tuhan. Menertawakan semua apa yang mereka rancangkan. Bahwa apa yang mereka rancangkan itu semuanya ditiup dengan api yang keluar dari mulutnya Tuhan. Berarti, kalau saudara menyatu dengan Tuhan, berarti saudara juga meniup dengan api yang keluar dari mulut saudara. Itu pekerjaan serentak yang kita lakukan, saudara. Jadi, saudara, perjamuan kawin anak domba itu akan dan sudah terjadi. Jadi, saudara, sebetulnya tinggal nunggu pas generasi selesai pekerjaan yang terakhir ini, saudara, berarti semua sudah selesai. Berarti itu sudah menyatu, kita sudah menyatu dengan dia. Bukankah kemarin saudara kita sudah melakukan perjamuan itu kemarin saudara waktu pertama-tama, ingat gak itu? Jadi saudara, seperti dalam perjamuan di Kana itu saudara, jadi waktu pertama-tama itu, jadi walaupun itu sebagai satu peristiwa yang terjadi di alam biasa gitu ya. Tetapi tahukah saudara, karena itu dialami oleh Tuhan sendiri,
maka dia itu juga mengalaminya on progress gitu loh. Jadi ketika dia mengalami, ketika dia bilang ketika perjamuan terakhir itu, saudara, ini perjamuan terakhirku di bumi. Sampai nanti aku meminumnya di kerajaan Bapakku, katanya. Maka saudara, semua yang terjadi ketika dia katakan dalam kitab Wahyu perjamuan kawin anak domba, itu bukan akan terjadi. Firman Tuhan tidak pernah begitu. Apalagi dikatakan, jangan meteraikan kitab ini. Jadi itu sudah dan sedang terjadi. Jadi sekarang ini saudara, ketika kita dibawa kepada musim itu, kepada keadaan itu, kepada keadaan yang sekarang. Ketika kita dibawa sekarang menuju kepada Gunung Sion, berarti saudara, semua yang itu sudah selesai dianggap dia. Kita ini saudara dipulihkan adalah karena perkataannya, karena firmannya. Jadi apa yang kita dengar, lalu kita percayai, itulah yang membuat kita itu terus berjalan sampai ke Gunung Sion. Ingat, Gunung Sion itu adalah hatinya Allah. Kita mencapai kedalaman hati Allah, dan hati Allah itu mendapat atau masuk ke dalam kedalaman hati kita. Makanya dia tanya kita. Dia ingin mengetahui, saudara, keadaan hati kita. Dia mau kita ucapkan. Makanya saudara, ketika Nathanael dibawa kepada Tuhan, aku tahu, aku melihat engkau di bawah pohon ara. Hanya melihat. Tetapi saudara, untuk mengalami kedalaman hati Nathanael, saudara, Nathanael harus masuk ke dalam hatinya Allah dan mencurahkan isi hatinya. Sama dengan saudara. Bolehkah engkau datang kepadaku tidak membawa masalah, kata Tuhan? Bolehkah engkau datang kepadaku tidak membawa dosa dan pelanggaranmu? Setiap kali kita mau masuk ke ruang Maha Kudus, di situ ada kolam pembasuhan. Jika engkau teringat, selesaikan dulu. Dan sekarang saudara, darah Tuhan sudah dipercikkan atas hati nurani kita. Dan kita datang menghampiri dia dengan penuh kebenaran. Karena hanya ada di dalam hatinya yang paling dalam lah, kita melihat bagaimana hidupnya itu dia limpahkan bagi kita. Hanya pada saat itulah kita memperoleh kekuatan untuk boleh menjadi satu bahasa dengan dia. Saudara, dari pihak Tuhan sudah selesai tentang kita, saudara. Dia nggak mengingat segala dosa dan pelanggaran. Dari pihak kita yang belum selesai. Lupakan siapa dirimu nak. Bukankah aku kebangkitan dan hidup? Kenapa engkau masih ada di dunia orang mati saja? Bukankah aku sudah hidup? Bukankah aku sudah bangkit? Bukankah aku sudah hidup? Bukankah aku nggak cukup bagi engkau? Bukankah aku kekudusanmu? Bukankah aku kebenaranmu? Bukankah aku keselamatanmu? Bukankah aku sukacitamu? Kenapa engkau murung ketika datang kepada? Saudara, mengatakan ini memang mudah. Tapi memang pada perjalanannya, ketika saya hidupi sini, saudara, sering mengalami jatuh bangun. Jatuh bangun bukan masalah di dosa, saudara. Tapi masalah betapa sulitnya kita mempercayai bahwa Tuhan itu memang sangat ingin masuk ke dalam kedalaman hati kita. Dia benar-benar, saudara, ketika masuk ke rumah kita,
Dia cari tempat yang terbaik untuk dia bisa santai. Dan dia, saudara, sudah ketika dia masuk ke rumah kita, dia mau buka kopernya itu, saudara. Lalu dia susun baju-bajunya di lemari yang kita sudah kasih untuk dia. Supaya apa? Supaya dia betah di sana. Tetapi ketika dia nggak menemukan kehangatan penyambutan kita akan dia segera berkemas-kemas. Saudara, tapi di satu sisi, saudara, ketika kita mulai melihat dia mau berkemas-kemas, mau kemana engkau Tuhan? Kita masih tahan dia. Tapi ketika dia berusaha ingin tinggal lagi, ternyata pada kenyataannya kita nggak tahu bagaimana caranya membuat dia betah di rumah kita. Inilah perjalanan kita bersama dengan Tuhan. Ketika dia sedang datang ke rumah hati kita. Jadikanlah rumah hati kita menjadi tempat yang paling nyaman bagi dia. Setiap hari. Dan kita pun harus bersama-sama dengan dia. Ketika dia perkenalkan dirinya seperti ini, saudara. Wow. Lihat, saudara. Pekerjaannya makin lama makin dipercepat, saudara. Mungkin ini perkataan tidak tahu udah berapa ribu tahun ini, saudara. Tapi sekarang perkataan-perkataan ini menjadi nyata. Dia sedang memperkenalkan diri. Biarlah Gunung Sion, seperti namamu ya Allah, demikianlah kemasyuranmu sampai ke ujung bumi. Tangan kananmu penuh dengan keadilan. Biarlah Gunung Sion bersukacita. Biarlah anak-anak perempuan Yehuda bersorak-sorak oleh karena penghukuman. Sekarang, saudara, ketika kita ada bersama dengan dia, apapun yang sedang dia lakukan, kita bersorak-sorai, bersukacita oleh karena penghukuman yang dia sedang lakukan. Setelah kita menerima penghakimannya, saudara, maka sekarang penghakimannya itu akan mulai keluar sampai ke orang-orang yang ada di luar rumah Tuhan. Saudara, sebagaimana penghukumannya atau penghakimannya membuat kita itu gemetar. Kita saja gemetar, apalagi orang-orang yang ada di luar Tuhan. Tetapi, saudara, penghakiman yang dimaksud ketika kita pun dihakimi, kita melihat, saudara, bagaimana ternyata itu adalah pertunjukan daripada kasih Tuhan pada akhirnya. Semua orang akan mengakui bahwa Yesus atau Allah itu benar dalam segala penghakiman. Tak ada dusta kita temui dalam hidup. Semua yang dijanjikannya, dia genapi. Sehingga kita memuliakan dia. Sehingga kita tidak pernah lagi bersungut-sungut untuk apa yang kita alami. Makanya Tuhan katakan, kalau engkau dengarkan suara Tuhan hari ini, jangan keraskan hati. Kelilingilah Sion dan edarilah dia. Hitunglah menaranya. Perhatikanlah temboknya. Jalanilah puri-purinya. Supaya kamu dapat menceritakannya kepada angkatan yang kemudian. Sesungguhnya inilah Allah. Allah kitalah dia seterusnya. Dan untuk selamanya dialah yang memimpin kita. Nah, saudara, ternyata, saudara,
kota Sion ini dikatakan edarilah dia. Kita akan dibawa, saudara. Kita akan dibawa untuk mengalami perjalanan Tuhan. Saudara, kalau Tuhan itu kalau kita tinggal di dalam Tuhan, Tuhan itu berubah menjadi punya tubuh kemuliaan. Dan dengan tubuh kemuliaannya, dia bisa berjalan dari manusia yang satu kepada manusia yang lain. Sekarang firman-Nya itu menampakkan diri kepada kita, tepat bagi kita masing-masing. Bagi semua kita. Tepat ketika dia mengucapkan perkataan. Dalam kondisi apapun kita, saudara. Dia bisa tahu semua perasaan kita masing-masing. Jadi sekarang, saudara, karena firman-Nya itu sudah menjadi manusia. Ya. Jadi sekarang dia itu seperti berkeliling dunia, saudara. Berkeliling dunia kan? Bahkan keliling angkasa, saudara. Keluar ruang angkasa, keliling ruang angkasa. Dia melihat segala sesuatu dari atas. Saudara, kita juga akan, ini yang dikatakan, kelilingilah, edarilah. Katanya. Saudara, kita semua yang satu terikat satu dengan yang lain ini, saudara. Saudara, ketika kita dipertemukan satu dengan yang lain, bahkan dengan orang-orang kudus itu, semuanya kita melihat transparan. Kita boleh masuk ke dalam hati mereka. Ketika mereka bercerita, yang mereka ceritakan itu kita sudah tahu semua. Itulah dikatakan, edarilah Sion. Kelilingilah, supaya engkau bisa menceritakan kepada angkatan yang kemudian. Saudara, dulu kita nggak mengerti tentang ayat ini. Sekarang ayat ini dijelaskan kepada kita gamblang. Sebagaimana saudara menemukan hal-hal yang baru dalam firman, maka saudara juga akan mengalami apa yang tertulis di sini. Jadi ketika segala sesuatu yang tertulis itu menjadi kenyataan, kita nggak terkejut lagi. Tetapi kita bersorak-sorai, memuji segala apa yang dikatakannya semua benar. Firman-Nya itu benar. Sehingga kita tak mungkin lagi terpisah dari Allah. Kalau tadinya saudara, hal-hal itu menggoncangkan kita. Ketika kita dibawa dari pengertian tentang masalah Alkitab ini. Seperti kita mulai merasa, jadi yang mana dong yang benar? Itu seperti terjadi kebingungan. Tapi tahukah saudara? Hanya Tuhan yang benar. Jadi, ketika kita digoncangkan, sekarang kita mengerti kegoncangan itu. Dan sekarang dia menjelaskan berikutnya. Lambat laun kita mengerti. Oh, makin lama saudara, kita makin kuat hendak menghadap Allah di Sion. Kaki kita makin lama makin kuat. Tujuan kita makin lama makin mantap, saudara. Mata kita makin lama makin jelas. Kalau manusia, saudara, mata mereka makin lama makin jelas. Tetapi orang yang dipenuhi dengan hidup Allah, matanya makin lama makin jelas. Pendengarannya makin lama makin jelas. Hikmatnya makin lama makin bertumbuh. Semangatnya makin lama makin kuat. Itulah orang yang mendapatkan upah daripada mencari Dia. Dari situlah kita tahu bahwa ternyata kita tekun mencari Tuhan. Kalau kita tidak mengalami itu, berarti ada sesuatu yang mesti kita omongin lagi dengan Tuhan. Mohon kepada Tuhan, terus terang kepada kita. Silakan Tuhan.
Aku nggak tahu, Engkau tahu Tuhan. Bukankah Engkau yang menciptakan aku? Bukankah aku berasal daripada Engkau Tuhan? Firman-Mu mengatakan demikian. Terima kasih Tuhan. Aku percaya. Aku aman di dalam Engkau. Teruslah kejar Tuhan. Teruslah nantikan Tuhan di pintu kemahnya, saudara. Jangan tinggalkan dia. Jadikanlah dia menjadi nomor 1 dalam hidup. Kalau engkau mendengarkan suara Tuhan hari ini, jangan keraskan hati. Jangan buat hatimu menjadi murung di hadapan Allah ketika apapun engkau hadapi di dunia. Itu hanya tipuan saja. Tapi Tuhan katakan, engkau harus tetap tinggal di dalam aku. Tinggallah dalam kasih. Tinggallah dalam firman-Ku. Dan firman-Ku dalam engkau. Baik, puji Tuhan, saudara. Tuhan memberkati kita semua. Harapan saya dan harapan Tuhan, saudara, biar kita semakin melekat dengan Dia. Amin. Makin bersuka cita, makin merindukan Dia setiap hari dengan lapar dan haus akan Dia. Baik, sampai ketemu kita besok. Seperti biasa, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur malam hari ini. Biarlah kiranya anugerah-Mu terus yang memampukan kami. Terima kasih Tuhan, kami bersekutu dengan Engkau. Malam hari ini kami beristirahat sehingga besok kami bangun dengan tubuh yang fresh. Bagimulah hidup kami sekarang sampai selama-lamanya. Haleluya. Sama-sama katakan amin.